Halo siswa-siswi kelas 7, bagaimana kabarnya? Miss percaya semua tetap dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia di semester genap. Pada semester genap ini, di materi awal, kita akan belajar tentang puisi rakyat. Ada yang tahu apa itu puisi rakyat? Jadi, sebelum kita mengetahui dari pengertian puisi rakyat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu puisi. Jadi, puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan baris dengan menggunakan kata-kata yang indah. Salah satu jenis puisi yang saat ini masih mewarnai masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Puisi rakyat sering disebut sebagai puisi lama. Puisi lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang masih berlaku di daerahnya. Puisi rakyat antara lain yaitu pantun, syair, dan gurindam. Kita akan bahas ketiga puisi rakyat ini. Pertama kali kita bahas tentang pantun. Ciri-ciri pantun itu ada 4. 1. Tiap bait terdiri 4 baris. 2. Baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran. Baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Ketiga, berirama ABAB. Keempat, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jenis pantun sendiri ada pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun agama, hingga pantun anak-anak. Di sini kita akan bahas satu persatu pantun ya. 1. Pantun nasihat, yaitu memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Contohnya, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. 2. Pantun teka-teki. Pantun teka-teki bertujuan untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Contohnya, buah melon, buah nangka, dijual di pasar buah-buahan. Coba jawab, wahai saudara, makin diisi, makin ringan. Ayo, apakah itu? Ada yang tahu? Yang ketiga, pantun jenaka, yaitu bertujuan memberikan hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Contohnya, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua, masa muda kebanyakan santai, sudah rentan sulit tertawa. Yang keempat, pantun agama. Pantun agama bertujuan serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar atau pembacanya. Akan tetapi, tema pada pantun agama ini lebih spesifik karena memang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Contohnya, janganlah tunggu daun yang lebat untuk melihat sebuah dahan. Janganlah tunggu ajal mendekat untuk bertobat kepada Tuhan. Selanjutnya yang terakhir, pantun anak-anak. Pantun anak-anak bertujuan untuk mengakrabkan anak dengan pantun sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Contohnya, dengar lagu berirama, tertawalah si adik manja, mari main bersama-sama, jangan duduk sendiri saja. Itu merupakan pantun. Sekarang kita bahas syair. Ciri-ciri syair ada 4. 1. Tiap bait terdiri 4 baris. Rimanya atau akhiran AAAA. 3. Semua baris merupakan isi. Keempat, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Jenis syair sendiri ada 5. Ada syair panji, syair kiasan, syair romantis, syair sejarah, dan syair agama. Di sini kita bahas syair panji, yaitu biasanya menceritakan tentang keadaan, peristiwa, dan orang-orang dalam istana. Di sini ada contohnya ya. Lalu syair kiasan, yaitu syair yang berisi tentang perumpamaan terhadap suatu peristiwa tertentu. Kiasan yang digunakan biasanya memakai perandaian objek tertentu seperti hewan, bunga, atau buah. Lalu syair romantis, yaitu syair yang berisi kisah-kisah percintaan dan kasih sayang. Lalu ada syair sejarah. Syair sejarah dibuat berdasarkan dari sebuah peristiwa tertentu, tokoh, atau tempat-tempat yang mengandung sebuah sejarah di dalamnya.
Terakhir ada syair agama. Syair agama mulai dikenal di Indonesia seiring masuknya agama Islam. Terdapat beberapa jenis syair agama. Contohnya, ini ada contoh dari syair agama. Selanjutnya kita bahas gurindam, yaitu ciri-ciri gurindam ada 4. Tiap bait terdiri 2 baris. Rima AA. Setiap baris terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Keempat, baris kedua menjelaskan makna. Jenis gurindam sendiri ada 2. Ada gurindam berkait dan gurindam berangkai. Gurindam berkait yaitu memiliki tanda adanya hubungan di antara bait pertama dan bait seterusnya. Ada contohnya. Lalu gurindam berangkai yaitu bentuk gurindam yang memiliki kata yang sama di setiap baris pertama dan setiap baitnya. Ini ada contohnya. Lakukan saja yang menurutmu benar, lakukan saja yang menurutmu pantas. Jadi setiap kata pertama itu sama dengan bait keduanya. Demikianlah pembelajaran atau pembahasan kita mengenai puisi rakyat. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya, dan untuk pembahasan selengkapnya akan kita bahas bersama di pembelajaran bahasa Indonesia kita. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan kalian ya.